Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mobil edisi terbaru Mitsubishi yang informasinya mudah-mudahan benar akan menjadi pesaing berat daripada all new Honda HR-V, Hyundai Creta, lalu kemudian Suzuki Exover, dan mobil-mobil crossover sejenis lainnya. Nah, ini adalah penerus, informasinya ini adalah penerus atau generasi terbaru yang sebenarnya sangat berbeda dengan Mitsubishi Outlander. Di luaran sana, di Eropa kurang lebih, Mitsubishi Outlander itu kalau nggak salah namanya ASX. Nah, kalau di Indonesia Outlander Sport. Nah, ini adalah the next generation of Outlander Sport. Nah, kalau kita lihat bentuknya memang agak aneh. Kalau nggak ada logo Mitsubishi yang ada di bagian depannya, orang nggak akan tahu bahwa ini mobil Mitsubishi. Yes, benar. Karena mobil ini diambil dari basis mobil Renault. Nah, terlepas dari basis mana saja mobil ini dibuat, yang jelas kalau kita lihat akan sangat berbeda dengan Mitsubishi. Mitsubishi sekarang menggunakan bahasa desain Dynamic Shield untuk semua mobil-mobil produksi Mitsubishi itu, dan yang ini beda banget. Tapi kalau kita lihat secara eksterior, lumayan keren juga. Nuansa crossovernya ini benar-benar kental. Kalau kita lihat di bagian bawah ada side skirt yang ukurannya sangat besar, lalu kemudian over fender yang agak tipis tapi lumayan membuat mobilnya jadi kelihatan lebih keren juga, termasuk front undergarnish, lalu kemudian velgnya kurang lebih pakai ring 17 lumayan besar ya, 16 atau 17 gitu. Lalu kemudian 17 sih masa expander ultimate pakai 17, ini 16 ya, kesian lah. Nah, terus kalau kita lihat lampunya udah pakai LED dengan reflektor dan ada DRL-nya kalau kita lihat, dan ada logo Mitsubishi di bagian depannya. Nah, kalau kita lihat bagian samping ini EV atau electric vehicle, karena memang informasinya mobil ini basisnya penggeraknya ada yang 1600 cc, yang di luaran sana ya 1600 cc hybrid, ada yang 1600 cc plug-in hybrid atau PHEV, ada 1300 cc kalau nggak salah ya 1300 cc yang PHEV juga. Lalu kemudian ada yang 1000 cc turbo untuk yang paling murahnya. Ini untuk bagian samping kelihatan keren, apalagi dengan warna two-tone kayak gini. Bagian atasnya full black, bagian bawahnya warna putih. Ada yang warna lain juga bosku. Kalau kita lihat di bagian belakang, menurut saya ini akan menjadi tampilan terbaru untuk mobil Mitsubishi. Dan kalau kita lihat, sangat besar tulisan Mitsubishi yang ada di bagian belakangnya. Biasanya yang kayak ginian itu adanya di bagian depan di kap mesin, hood emblem itu. Ini ditaruh di bagian belakang. Biasanya logo Mitsubishi itu di bagian sini, tapi kalau kita lihat ada kamera mundur yang terlalu mencolok kelihatan di bagian belakang sini. Nah, untuk di bagian atas shark fin antena, lalu kemudian spoiler yang mirip dengan yang ada di Honda HR-V sebelumnya, lalu kemudian ada wiper belakang, dan untuk lampunya mirip-mirip dengan Honda Civic Turbo. Mitsubishi itu identik lampu bagian belakangnya naik ke atas terus ke bawah kayak yang ada di Expander, atau menangis ke bawah kayak Pajero Sport. Ini beda banget. Nggak tahu nanti seperti apa untuk versi Indonesianya, karena mobil ini itu belum masuk ke Indonesia. Tapi akan informasinya mudah-mudahan benar, akan masuk di Indonesia di tahun 2023. Bakal rame persaingan mobil di tahun 2023 berarti. Bagian bawah ada lampu mundur, ada reflektor juga, fog lamp ya, reflektor semacam kayak gitu, tapi biasanya lampu mundur juga. Lalu kemudian di bagian bawah ada cover buat ban serepnya, dan untuk rear undergarnishnya kelihatan sporty juga ya. Mobil ini harus kelihatan sporty karena ini adalah SUV crossover, sport utility vehicle crossover. Nah, di bagian sisi sebelah kiri juga keren. Kalau kita lihat tempat pengisian bahan bakarnya sebelah kiri, mobil ini karena dia PHEV maka tetap pakai mesin, penggeraknya dari mesin dan penggeraknya dari motor listrik juga. Sangat cocok untuk Indonesia yang kalau full elektrik, instalasi chargingnya susah, bakal kesulitan di jalan, apalagi perjalanan jauh. Ini mobil aman dan udahlah, tenang aja lah. Nggak ada stasiun charging, ya tinggal isi bahan bakar, selesai bareng-bareng. Aduh, ya kayak gitulah kalau istilah Makassar. Nah, ini untuk yang warna merah juga kelihatan sangat keren. Menurut saya kalau kita lihat di bagian atas, ini crossover yang kelihatan super compact. Tapi kalau kita lihat dari jauh kayak gini tuh nggak kelihatan sekecil Hyundai Creta, tapi nggak tahu versi asli seperti apa.
Di bagian dalam, setirnya nggak ada mirip-miripnya dengan Mitsubishi existing yang ada di Indonesia nih. Benar-benar beda. Nggak ada mirip-miripnya dengan setir Pajero, nggak ada mirip-miripnya dengan setir Expander, setir Eclipse Cross. Itu nggak ada, benar-benar beda. Dan kalau kita lihat logo Mitsubishi bagian tengahnya cukup tebal, yang sedikit ada samanya bagian bawah sini nih, ada lubangannya. Nah, terus bagian sebelah kanan ada audio switch, sebelah kiri pakai cruise control. Untuk setirnya udah dibalut kulit semua dengan stitching asli pastinya. Dan rada sedikit flat bottom di bagian bawah, dan di bagian atas kelihatan sedikit juga ada flat bottomnya ala-ala. Nah, terus kalau kita lihat di sini lebih jelas lagi jahit-jahitannya, lalu kemudian ada airbag juga di bagian setirnya, transmisi otomatis, AC nanti kita bisa lihat lebih detail lagi, dan ya kurang lebih kayak gini penampilannya di bagian dalam, lumayan luxury. Nah, untuk bagian transmisinya ini otomatis. Kalau kita lihat ada gundukan dari bagian electric parking brake dan auto hold-nya ke bagian transmisi. Memang transmisi posisinya agak ke atas sedikit biar lebih mudah dijangkau gitu. Dan ini transmisi otomatis, dan nih joknya udah pakai kulit. Dan kalau kita lihat bagian samping ada semacam kayak lubang-lubangannya gitu. Jadi cukup keren. Tempat charging ada 2 di bagian sini, dan ada colokan buat aux juga untuk entertainmentnya, untuk ya musik dan seterusnya. Nah, untuk cluster meternya dia udah pakai full digital dengan LCD, dan ini kelihatan modern. Ada indikator untuk yang lain-lain di bagian atas, ada indikator driving mode-nya, ada indikator untuk jarak tempuhnya, transmisinya, posisi transmisi maksudnya, dan speedometernya atau kecepatannya. Ada ikon mobilnya di sini kecil bosku, mudah-mudahan mirip dengan mobil aslinya. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada indikator untuk bahan bakarnya, dan ini kelihatan super modern. Untuk AC-nya digital kalau kita lihat, tapi dengan tombol fisik. Ini benar-benar useful. Di beberapa kali review mobil, saya selalu sampaikan bahwa AC mobil yang bentuknya fisik kayak gini itu sangat membantu, dan tanpa harus mengalihkan pandangan kita ke jalan, kita bisa mengoperasikan AC. Di putaran sebelah kiri untuk power blower-nya, di bagian sebelah tengah untuk suhunya, dan di bagian paling kanan untuk arah semburan. Tinggal raba-raba, putar, oke, selesai. Di fogger depan ada, di fogger belakang ada, AC, lalu kemudian yang bagian atas untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Keren, dan ini kelihatan, menurut saya kelihatan modern. Nah, terus kalau kita lihat untuk head unitnya itu modelnya kayak tab, mirip-mirip yang ada di Wuling, memanjang ke bawah. Dan kalau kita lihat untuk ikonnya persis yang ada di mobilnya juga. Nah, dan ini cukup besar untuk head unitnya, harusnya sangat membantu. Dan kalau kita lihat arah head unitnya lebih ke arah driver, berarti mobil ini ada mobil yang driving oriented lah. Jadi semuanya lebih mengarah ke driving. Biasanya kayak ada di mobil-mobil BMW atau mobil-mobil mewah yang ada di Indonesia tuh yang pakai kayak gituan. Dan ini untuk bagian depan kalau kita lihat di sisi atas. Nah, hal yang menurut saya penting untuk dinotis pada ulasan kita kali ini adalah, yang pertama, semoga mobil ini segera masuk ke Indonesia. Yang kedua, semoga ini keren. Ini tampilannya keren. Kalau kita lihat kapesinnya, bonetnya ya cukup berotot kalau kita lihat di situ. Lalu kemudian untuk lampunya cukup modern juga dengan LED multi reflektor kayak gitu, dan ada DRL-nya juga. Lalu kemudian logo Mitsubishi-nya, tapi menurut saya akan lebih keren lagi kalau dia masuk ke Indonesia dengan wajah yang mirip-mirip dengan si Mitsubishi Airtrack kalau nggak salah yang ada di Cina, atau Mitsubishi Outlander yang belum masuk ke Indonesia, yang mengusung muka dynamic shield. Kayak gini juga keren sih sebenarnya, keren. Tapi menurut saya nggak ada nuansa Mitsubishi-nya. Kita tunggu tanggal mainnya. Oh ya, satu lagi yang kurang gue lihat ini, nggak ada roof rail yang ada di atas. Padahal ini adalah SUV. SUV itu kental dengan roof rail. Ya, memang ada beberapa SUV yang nggak ada roof railnya, tapi pakai roof rail akan jadi lebih maco. Bisa pasang roof rack di atas, dan mobilnya jadi kelihatan adventure banget. Nah, itu bosku update-nya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.